Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana yang mungkin sebelumnya di kelas S1 di Strata Sarjana 1 pernah mempelajari kelas akuntansi atau kelas perpajakan. Kali ini di kelas Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana kita akan membahas tentang kelas akuntansi perpajakan. Apa akuntansi, apa pajak, dan apa sih gunanya mempelajari akuntansi pajak? Mari kita bahas. Akuntansi adalah pengukuran, pengakuan, penyajian, termasuk jumlah pajak terutang. Sedangkan pajak, tentu saja kita menghitung pajak terutang atas transaksi yang ada di laporan keuangan. Terus dasarnya dari mana? Tentu saja kita paham bahwa akuntansi, laporan keuangan disusunkan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan pajak dasarnya adalah ketentuan pajak, baik itu ketentuan PPh, PPN, PBB, dan ketentuan yang lainnya. Terus, ngapain sih kita belajar akuntansi pajak? Tentu saja yang pertama kita jadi paham bagaimana nilai pajak dari setiap transaksi yang dibukukan. Terus bagaimana ngitung pajak dari setiap transaksi yang dibukukan dan kita paham asal-usul pajaknya seperti apa. Dengan kita paham cara ngitungnya, kita sadar dampak pajak terhadap laporan keuangan kita. Kemudian selain itu tentu saja supaya kita bisa melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Terus apa yang membukukan akuntansi dan pajak? Tentu saja pembukuan, teman-teman. Apa sih pembukuan? Pembukuan itu adalah proses sebenarnya. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dalam mengumpulkan data informasi yang ditutup dengan laporan keuangan. Maka, materi akuntansi pajak di kelas ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan dari setiap transaksi laporan keuangan dan prosedur akuntansi atas pajak yang terutang yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, ini adalah materi mata kuliah akuntansi perpajakan, teman-teman. Kita akan membahas konsep akuntansi perpajakan, terus ada membahas laporan keuangan, akan membahas semua akun-akun di balance sheet, mulai dari aset lancar, aset tetap, ekuitas, utang pajak, utang piutang pajak, utang dan kewajiban, aset tak berwujud, penghasilan, biaya, sampai ke rekonsiliasi fiskal dan pajak tangguhan. Investasi jangka panjang itu apa? Ya tentu saja investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan tidak dimaksudkan untuk memutar kelebihan. Jadi biasanya kalau investasi jangka panjang itu ya udah untuk disimpan aja untuk investasi. Nggak dijual-jual gitu ya, atau nggak diperjualbelikan lagi. Sedangkan kalau aset tidak berwujud, ya tentu saja aset milik perusahaan tapi memang nggak ada wujudnya. Ya biasanya aset tidak berwujud itu juga jangka panjang juga sih. Investasi jangka panjang nih contohnya teman-teman ya, ada obligasi, ada saham, surat berharga, itu kan biasanya masa manfaatnya atau pembelian asetnya lebih dari 1 tahun ya, jadi nggak bisa dicairkan dalam waktu dekat, maka masuk ke investasi jangka panjang teman-teman. Terus ada juga dana untuk pelunasan utang jangka panjang, terus aset lain seperti tanda dan bangunan, karena memang tujuannya memang kita mau gunakan atau investasikan untuk kita manfaatkan untuk masa yang lebih lama. Kemudian kalau aset tak berwujud itu apa teman-teman ya? Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud dan fisik. Di PSAK-nya ada PSAK 19, terus ada hubungannya juga dengan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis, teman-teman. Ciri-cirinya atau pengukuran aset tak berwujud, harga belinya, ya lihatnya di harga belinya berapa, terus biaya langsung dalam persiapan asetnya berapa, plus pajak pembeliannya. Jika saat kita membeli, aset tak berwujud itu ada pajak-pajaknya, maka itu biasanya dikapitalisasikan sebagai aset tak berwujud, teman-teman. Terus contoh-contoh aset tak berwujud mungkin kita pernah dengar atau mungkin kita sendiri punya ya. Contohnya ada hak cipta, ada hak paten, ada merek dagang, franchise, ada hak sewa, hak eksklusif, goodwill mungkin ya, dan lain-lain sebagainya. Tentunya semua aset tak berwujud ini bentuknya aset. Di perusahaan masuk ke aset, tapi memang secara fisik nggak ada. Beda dengan tanah dan bangunan atau rumah atau misalnya mobil yang memang fisiknya ada. Sama-sama aset, tapi beda bentuknya. Ada wujud, ada tak berwujud. Kemudian, kalau tadi aset tetap yang berwujud itu kita lakukan penyusutan, kalau aset tidak berwujud, disusutkan juga, cuma namanya amortisasi, teman-teman. Ya, jadi bedanya amortisasi dengan penyusutan adalah beda asetnya. Nah, undang-undangnya juga beda, kalau penyusutan tadi pasal 11, kalau amortisasi pasal 11A di undang-undang yang sama, Undang-Undang PPh 36 tahun 2008. Ketentuan pajaknya ya, ada di pasal 6 ayat 1, aset tak berwujud dalam proses riset dan berhubungan dengan 3M, boleh dibiayakan karena memang berhubungan dengan kegiatan usaha. Terus pasal 10 tentang biaya perolehannya, pengukuran aset tak berwujud seperti apa. Terus pasal 11A tentang tadi amortisasi aset tak berwujud, teman-teman.
Teman-teman, materi kita untuk materi 1 dan 7 kita cukupkan. Nanti kita akan membahas selanjutnya untuk materi 8 sampai materi 15 tentu saja. Saat ini kita selesai cut di utang dan kewajiban. Next-nya kita akan bahas tentang utang dan utang piutang pajak, ekuitas sampai ke pendapatan dan biaya di laporan keuangan sampai selesai di SPT tahunan. Terima kasih teman-teman, semangat untuk melanjutkan mata kuliah kita, untuk melanjutkan pelajaran kita di kelas akuntansi perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.